Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga dua saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Jadi bursanya buka 3 hari saja selama satu minggu ini karena tanggal 17 dan 18 kita sudah menjalani libur ya, dan hanya buka 3 hari saja. Jadi untuk pergerakan market berpotensi lebih ke sideways ya. Dan juga karena market sedang kurang baik, jadi boleh nanti mantau saja dulu untuk saham-saham yang ada di bursa, cari saham yang ada di support, dan perhatikan apakah ada pola pembalikan arah. Oke, jadi untuk kedua saham yang ada pada analisa ini yang menarik, sebenarnya bisa saja sampai tanggal 28 karena memang membutuhkan konfirmasi lagi untuk kedepannya. Jadi boleh nanti dipantau atau dicek lagi apakah ada nanti konfirmasi pada saham tersebut. Oke. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join ya menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan info-info menarik seputar market saham Indonesia. Dan juga saya akan bagikan di sini untuk link video yang sudah saya update di YouTube, seperti analisa saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas, kemudian analisa saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, boleh nanti menontonnya ya setelah menonton analisa ini. Kemudian saya juga akan membagikan info-info seperti libur di bursa. Kemudian ada juga saham yang menarik seperti menu sore, ada menu scalping, di sini menu scalping dan juga spill saham yang menarik yang bisa dipantau tiap harinya. Kemudian saya juga akan membagikan saham menarik ya, seperti ini ada MDKA dan yang lainnya. Kemudian Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk yang premium tentunya akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, dan seperti area pembelian, area target, dan area stop loss. Kemudian ada belajar analisa teknikal saham, kemudian menjadi prioritas, dan ada juga konsultasi portofolio kapan saja dengan saya. Oke, jadi jika tertarik atau ingin join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, jika ingin join menjadi salah satu bagian dari premium tapi masih kurang dana, boleh menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, karena teman-teman akan mendapatkan benefit yang bagus juga. Teman-teman akan mendapatkan saham-saham yang menarik ya. Saya bagikan juga kemarin saham-saham menarik yang bisa dipantau selama 3 hari ke depan. Kemudian ada juga request analisa, kemudian analisa saham-saham menarik atau yang sedang trending seperti big banks dan yang lainnya. Dan juga bisa request analisa di sana, dan tentunya akan menjadi prioritas juga untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi teman-teman boleh join ke sana dengan biaya hanya 30.000 saja. Oke, sekian saja infonya. Sekarang kita masuk ke analisa IHSG ya. Yang pertama dulu IHSG. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini. Dia bisa breakdown area gap ya. Area gap 6879 sampai 6915, dan boleh kita lihat IHSG melanjutkan penurunannya sampai ke area demand selanjutnya di 6708 sampai 6762. Dan boleh kita lihat memang di area ini ada sebuah support run juga yang saya taruh di sini yang berwarna biru dan belum di breakdown ya oleh IHSG, dan ada potensi memang pada IHSG akan rebound dulu setelah mencapai area ini. Jika kita cek di time frame yang lebih rendah, nah di sini tidak terlihat ya, 15 menit mungkin. Nah di sini boleh kita lihat di closingnya dia gap up ya, sini gap up. Jadi ada potensi pada IHSG akan hijau dulu di hari Rabu, minimal sampai ke 6748 ke sini. Lalu untuk melanjutkan kenaikannya maka harus bisa breakout dulu 6748 ini. Jika bisa di breakout maka IHSG akan melanjutkan kenaikannya sampai 6800. Tetapi jika belum bisa di breakout maka IHSG masih akan cenderung untuk bergerak turun. Jadi secara teknikalnya seperti itu. Sebenarnya masih dalam keadaan uptrend ya, jika kita lihat primary-nya sini. Primary trend-nya masih dalam pergerakan naik. Jika kita cek dari sini, masih dalam pergerakan naik, dan memang pergerakan dari IHSG ini cenderung
sideways ya sebenarnya, dalam area yang cukup besar. Ini merupakan area demand, nah di sini area demand besarnya ya, dan juga area supply di sini. Jadi memang pergerakannya masih dalam sideways di area yang cukup besar. Boleh kita lihat areanya di sekitar 6.500, 6.400 sampai 7.300. Jadi sebenarnya IHSG sideways di area ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau IHSG turun lebih dalam sampai ke sampai ke 6.500 dan juga 6.400. Tapi jika kita lihat di sini selama 3 hari ke depan, maka IHSG berpotensi sideways dulu ya di area ini sebelum nanti melanjutkan arahnya. Jika nanti breakdown demand 6.700, maka IHSG akan melanjutkan penurunannya sampai ke area yang tadi yaitu di 6.500. Oke, jadi boleh pantau area ini. Jika IHSG bisa breakdown area ini, maka IHSG akan melanjutkan penurunannya, tetapi jika belum, maka ada potensi rebound sementara sampai ke 6.830. Oke, view saya lebih cenderung sideways dulu ya. Sideways dulu di area ini, lalu nanti menentukan arahnya, apakah dia bisa breakout atau nanti breakdown area demand ini. Oke, boleh nanti pantau area ini dulu, 6708 sampai 6762. Jika di breakdown maka akan lanjut turun, tetapi jika tidak maka ada potensi naik dulu ke 6830. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari dua saham yang menarik yang bisa dipantau selama 3 hari ke depan atau tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Untuk saham yang pertama ada Cimori, Cisarua Mountain Dairy. Oke, di sini saya sudah menggambarkan sebuah area demand di 4710 sampai 4850. Dan boleh kita lihat memang untuk Cimori di tengah IHSG yang menurun cukup dalam, tapi dia masih bisa bertahan ya di sini. Bisa bertahan di atas area demand-nya, jadi area demand ini cukup kuat untuk Cimori. Dan boleh kita lihat memang selalu reject ya di area demand, yang menjadi konfirmasi juga untuk Cimori bisa bergerak naik atau tes lagi ke area resisten 5.300 sampai 5.350. Oke, secara teknikal alasannya itu dia bisa bertahan di atas area demand. Secara broker summary kita cek dulu ya. Apakah ada akumulasi? Tentunya ada ya, karena dia bisa bertahan di atas area demand-nya. Oke, boleh kita lihat dari segi net foreign basel-nya selalu masuk ya di sini. Tapi untuk bandar volume dia cenderung merah sebenarnya, lebih sering merah. Jika kita cek di sini tanggal 14 ada akumulasi secara mingguan, masih ada akumulasi sebenarnya di sini. Jadi memang lebih cenderung asing yang masuk ya di sini. Dengan pembelian yang cukup besar dari BK, secara 2 minggu terlihat BK memang akum, DX dan CC, dan yang jual IF, YU dan LJ. Jadi asingnya masuk cukup besar untuk Cimori. Jadi selama BK dan yang lainnya akum, maka Cimori masih bisa bertahan di atas area demand-nya. Dan juga secara teknikal sangat menarik ya untuk saat ini. Jadi untuk Cimori pantau saja satu area demand. Satu area demand di 4710 sampai 4850. Jika area ini di breakdown maka lebih baik keluar dulu. Tetapi jika belum maka Cimori akan bergerak naik nantinya. Nah, karena menurut view saya lebih cenderung untuk bergerak naik, maka untuk Cimori bisa dibagikan sebuah trading plan. Di sini kita buatkannya di sini. Kita antri ya sebenarnya, karena memang boleh kita lihat secara historisnya dia membuat jarum ke bawah ya, atau ekor ke bawah di sini. Jadi spike dulu ke bawah sebelum dia bergerak naik. Jadi kita antri, sebaiknya antri saja di area bawahnya supaya mendapatkan average yang lebih bagus untuk Cimori. Jadi kita antri di 4930. Lalu untuk target pertama kita buatkan di sini sebelum area resisten ya. Kita buatkan di sini 1:1 saja. 5225. Lalu untuk target kedua kita buat di resisten 5300. Boleh kita lihat jika mencapai target pertama, risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 5,88%. Tetapi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 7,51%. Jadi masih menarik untuk Cimori jika kita bisa entry di area 4.930. Saya tidak menyarankan langsung entry di harga sekarang ya, karena memang masih ada potensi untuk koreksi dulu sebelum bergerak naik ke arah targetnya. Jadi
lebih baik menunggu atau antri dulu, tawar di harga 4.900 dan dengan target nanti di 5.225. Oke, selama bisa bertahan di atas area demand, maka trading plan ini sangat bagus untuk digunakan. Tetapi jika sudah breakdown area demand, maka wajib perhatikan apabila terkena stop loss, maka wajib cut loss untuk Cimory. Sekarang saya ketik dulu untuk trading plan-nya buy di 4930, SL di 5, TP dulu. TP 5225 sampai saya bacakan sampai saja 5.300 karena memang range-nya tidak terlalu besar. Stop loss di 4640. Oke, jadi untuk trading plan-nya seperti ini. Kita buy di area 4.930, lalu target dari 5.225 sampai 5.300. Kemudian stop loss di 4640. Jadi jika terkena stop loss, maka wajib cut loss ya. Harus disiplin terhadap trading plan supaya nanti tidak floating loss lebih banyak lagi. Oke. Jadi view saya untuk Cimory akan seperti ini ya. Akan cenderung turun dulu sebelum nanti bergerak naik ke arah targetnya. Akan tetapi jika breakdown demand, maka wajib buang barang karena Cimory akan turun ke area yang di sini, yaitu di 4.320. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada MDKA. Untuk MDKA ini sudah sempat saya bagikan ya di Telegram gratis. Jadi saya hanya melanjutkan analisanya. Jadi saya buatkan analisanya waktu itu wait and see di area demand. Jadi antri di area demand. Dan untuk sekarang MDKA sudah masuk ya ke area demand-nya. Dan boleh kita lihat memang penurunannya masih cukup kencang di hari Jumat, turun sekitar 4%. Dan memang jika kita masuk di harga sekarang kurang menarik ya untuk MDKA. Sama saja menangkap pisau jatuh, tapi ada kalanya menangkap pisau jatuh itu baik jika di satu area yang bagus. Dan untuk sekarang boleh kita lihat untuk MDKA sudah memasuki area yang cukup bagus, yaitu area demand yang cukup kuat. Boleh kita lihat area demand ini sudah dites beberapa kali tapi belum mampu di breakdown. Boleh kita lihat di sini, tes di sini. Di sini boleh kita lihat hampir 4 kali ya dites. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan keempat kalinya dia mampu reject lagi dan bergerak naik. Dan harapannya juga untuk sekarang MDKA akan sideways dulu ya di area ini. Jadi kita menunggu dia sideways dulu di area demand, lalu jika ada sideways seperti ini maka MDKA berpotensi naik lagi ke beberapa area resisten di sini. Tapi jika nanti MDKA langsung bergerak turun dan breakdown area demand, maka trading plan kita nantinya tidak akan valid. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker Summary MDKA. Oke, untuk MDKA secara 2 mingguan masih ada distribusi yang cukup besar ya di sini dari asing, memang AK, RXZP, dan yang beli KI, BK, YP, dan yang lainnya. Yang jadi terlihat juga ya di sini kalau masih jualan dari indikatornya juga terlihat kalau barnya masih cenderung merah. Secara 1 minggu kita cek di sini. Oke, secara 1 minggu jualan dari AK sudah mulai menipis ya di sini. Kita cek. Oke, AK masih jualan tapi barangnya tidak terlalu besar atau buangannya tidak terlalu besar dan sudah mulai akum dari KI di sini. Secara di hari Jumat tanggal 14, oke KI masih akum sampai di hari Jumat. Jadi memang KI masuk cukup besar untuk MDKA dan secara 1 mingguan dia ada akumulasi pada MDKA. Jadi ada potensi memang pada MDKA akan slow down dulu ya. Dia akan diakum lagi dan berpotensi sideways dulu di area demand. Nah, jika nanti sideways maka menjadi konfirmasi yang bagus untuk kita bisa masuk di saham MDKA. Jadi untuk MDKA jika ingin masuk tunggu harga sideways dulu, membuat sideways seperti ini atau reject dulu di area demand, lalu boleh nanti masuk untuk MDKA. Jika nanti langsung di breakdown maka jangan masuk karena dia berpotensi melanjutkan penurunannya. Nah, karena ada akumulasi dan juga area demand ini cukup kuat, maka saya akan membagikan trading plan untuk MDKA. Nah, seperti ini. Saya akan antri dulu ya di area 2250. Untuk target pertama di 2400. Boleh kita lihat risk reward ratio 1:1 saya buatkan di sini. Potensi profit dan loss 6,67%. Jadi masih cukup bagus ya jika kita bisa buy di area 2250 atau bahkan bisa lebih bawah nantinya.
Untuk target kedua kita buatkan di 2510 karena di sini ada sebuah resisten kuat dan boleh kita lihat jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 11,56%. Jadi sangat menarik jika kita bisa buy atau nanti MDKA melakukan konfirmasi pembalikan arah di area demand-nya. Oke. Jadi untuk MDKA jika ingin masuk menggunakan trading plan ini wajib menunggu harga sideways dulu. Jika belum ada sideways maka jangan menggunakan trading plan ini untuk masuk di saham MDKA. Jadi saran saya tunggu sideways dulu atau membuat sebuah base nantinya di sini. Lalu jika sudah membuat sebuah base maka boleh cari titik entry-nya yang terbaik supaya nanti bisa mendapatkan restricted ratio yang menarik atau bahkan menggunakan trading plan-nya di sini. Oke, di sini saya akan ketik dulu buy di 2250, TP1 2400, TP2 2510, SL 2100 ya. Oke, jadi untuk MDKA trading plan-nya seperti ini. Wajib menunggu ya harga sideways dulu di area demand sebelum nanti entry. Jangan langsung entry dari sekarang karena memang penurunannya masih sangat kuat di hari Jumat kemarin. Jadi ada potensi dia turun lagi ya. Nah, boleh klik seperti ini. Historic candle-nya dia bergerak turun. Nah, di sini turun sekitar 12% dan sempat breakdown demand, tapi di tanggal 23 November dibalas lagi dengan candle hijau. Nah, ini merupakan candle reject ya. Candle reject seperti inilah yang kita tunggu nanti untuk MDKA. Jadi jika ada sebuah candle reject yang cukup besar atau candle bullish maka boleh masuk di saham MDKA ini. Oke, jadi tetap perhatikan konfirmasi untuk MDKA. Untuk Cimori yang tadi cukup bagus ya, karena memang masih dalam pergerakan naik, tetapi untuk MDKA ini kita menangkap pisau jatuh. Jadi kita harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu untuk saham MDKA ini. Oke. Boleh nanti pantau area demand-nya. Jika di breakdown maka perhatikan area stop loss. Jika terkena stop loss maka wajib cut loss ya. Jika belum maka boleh hold sesuai dengan trading plan kita. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.